الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع نويت تقربا إلى الله توصل حضرة النبي المصطفى ورسول المتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله عليه وآله وسلم النووي والصليب وقل والسجدة نفعنا الله بعلومه صلى الله عليه وسلم من أبي وكان أغلط شيء وجد سكين أغلط شيء من خاصم وجد سكين إلى أغلط شيء كي مسسر قوي بالمال إلى أغلط شيء شاء الله بلا مناجز وإلى أغلط شيء كي مدر الغنزي إلى أغلط شيء كي مدر سبي الله رد إلى أغلط شيء قصد إلى أغلط شيء ومسلم الرحمن أغلط شيء بدي بدرجة إلى أغلط شيء وصيب بدرجة إلى أغلط شيء نشر من أغلط إلى أغلط شيء نشر بالمجال إلى أغلط شيء نشر بالوال إلى أغلط شيء نبي الجبنة من جميع إلى أغلط شيء جميع بالكي إلى أغلط شيء بالكي أمين إلى أغلط شيء ومسلم إلى أغلط شيء محمد أبو بكر إلى أغلط شيء نكي جدنا إلى أغلط شيء نكي سبحانه بلا بينها وصلهم وبرهم وسلسلتهم نفعنا الله بعلومهم ومدنا بصرهم علينا بركتهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وذريتنا إلى أرواح آبائنا وأمتنا وجدتنا وأعمامنا وأمتنا وأخوالنا وخالتنا والمشايخ والمن وكل علينا ولجميع الكبار من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات خصوصا جميع القبور من هؤلاء الجماعة كان masing-masing. وصولهم وفروعهم وسلسلتهم أن الله تعالى ينور قبورهم ودرجاتهم في الجنة ويغفر ذنوبنا وذنوبهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita lanjutkan kembali kitab Riyadhus Shalihin hadis ke berapa ini? Bab sabar, yaitu hadis kedua. Bab sabar hadis kedua atau hadis ke-26. Kalau hadis ke-26 dari keseluruhan hadis yang sudah kita kaji. Tolong dibaca, silakan siapa? Ada. Ada. Wa'an Abi Wa'an Abi Sa'idin Sa'd bin Malik
bin Sinan Khudri an anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'tahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma indahu faqala lahum hina am anfaqa kulla shay'in biyadihi ma yakun indi min khairi falan addakhirahu ankum wa man yastafif yu'ifahullah wa man yastagni yughnihillah wa man yatasabbar yusabbarhullah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr muttafaqun alaih. Artinya dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, dia menuturkan bahwa beberapa sahabat Ansor meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun memberinya. Mereka kembali meminta. Beliau memberinya lagi hingga apa yang beliau miliki habis. Ketika beliau memberi seluruh yang dimiliki, beliau berkata kepada mereka, apapun kebaikan yang ada padaku tidak akan aku sembunyikan dari kalian. Siapa yang menjaga kehormatannya, Allah akan menjaganya. Siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupinya. Siapa yang berusaha bersabar, Allah akan memberi kesabaran kepadanya. Tidak seorang pun yang diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih lapang melebihi kesabarannya. Muttafaqun alaih. Hadis kedua, laki-laki di sini ada kunyahnya. Abu Sa'id namanya kunyah. Nama aslinya yaitu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri, atau sering lebih kita kenal dengan Abi Sa'id Al-Khudri, yang sering kita kenal. Masih ingat kunyah itu apa? Kunyah itu julukan yang diawali dengan kata abun atau dengan kata umun. Kalau laki-laki abun, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Abu Jahal, Abu Lahab. Atau umun, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Ummu Fatimah. Ini semua dari kemarin sahabat itu terus ada kunyahnya. Ini menandakan mungkin semua sahabat punya kunyah. Semua sahabat punya kunyah. Akan tetapi memang para ulama membahas kunyah ini tidak atau bukan kekhususan para sahabat, bukan. Artinya kita pun boleh, bahkan satu ulama mengatakan disunahkan, dianjurkan untuk mempunyai kunyah. Kita barangkali Pak Barka mau punya kunyah, punya anak namanya Muhammad, ya, kasih kunyah Abu Muhammad, Abu Ahmad, itu dianjurkan. Abu Jahal. Asal jangan Abu Jahal, jangan. Saya sudah punya kunyah, tapi ya tetap aja orang manggil nama aja tetap, ya nggak apa-apa. Berarti nggak terkenal aja, nggak terkenal. Bukan, kita sahabat juga begitu.
Ada yang lebih dikenal namanya, ada yang lebih dikenal kunyahnya. Sama. Sayyidina Utsman siapa kunyahnya? Sayyidina Umar siapa kunyahnya? Enggak ada. Ada. Sayyidina Utsman ada. Sayyidina Umar ada. Sayyidina Umar itu Abu Hafs, bapaknya macan. Hafs itu macan. Saking apa namanya? Berani. Saking berani Umar. Kunyahnya Abu Hafs. Tapi ya kita tidak begitu kenal dengan kunyahnya. Yang kita kenal itu ya Umar. Tahu Umar enggak? Tahu. Sayyidina Umar tahu. Tahu. Abu Hafs tahu tidak? Tahu. Pada itu sama. Jadi ada yang lebih dikenal dengan kunyahnya, ada yang lebih dikenal dengan nama aslinya, ada yang terkenal dua-duanya. Seperti Nabi Muhammad itu terkenal dua-duanya. Nama aslinya terkenal, kunyahnya pun terkenal. Siapa kunyah Rasulullah? Siapa? Ini terkenal ini. Ternyata tidak terkenal juga ya. Abul Qasim namanya, bapaknya Qasim. Oh. Jadi ini lakopnya Abul Qasim. Abul Qasim. Ada yang terkenal kunyahnya saya, tidak tahu nama aslinya. Ada Abu Hurairah, Abu Jahal lah. Abu Jahal tahu artinya. Nama aslinya siapa Abu Jahal? Enggak tahu ya. Itu kan bukan nama asli, itu kunyah Abu Jahal. Namanya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Siapa yang memberi kunyah? Ya tentu bukan Abu Jahal sendiri, karena tahu itu bahasa Arab bapaknya kebodohan kamu. Itu orang-orang Muslim memberi kunyah pada Amr bin Hisham adalah Abu Jahal. Ini bukan Abu Jahal. Nah ini Abi Sa'id. Abi Sa'id adalah kunyah, nama aslinya Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Keduanya ini adalah Sa'ad dan Malik. Sa'ad dan Malik dan Sinan. Nah, ini harusnya radhiyallahu anhum. Karena di sini ada 3 sahabat. Apa kata Sa'id bin Malik? Beliau mengatakan anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah fa'atahum. Sesungguhnya manusia, nas itu manusia. Nah, tadi saya dengar di situ sahabatnya. Tadi saya dengar makna nas ini adalah sahabat. Nah, berarti ini dalam istilah ilmu ma'ani itu dikatakan lafzul umum urida bihil khusus. Jadi lafaz umum tapi yang dimaksud adalah khusus. Manusia itu umum. Nas itu artinya manusia dan itu umum. Tetapi yang dimaksud di sini bukan seluruh manusia tapi sahabat yang khusus. Jadi nas di sini manusia bermakna sahabat. Sesungguhnya sahabat minal ansori dari kalangan ansor, sahabat ansor penduduk Madinah. Sa'alu Rasulullah, sa'alu meminta kepada Rasulullah SAW, fa'atahum maka Rasul pun memberi mereka. Meminta apa ini? Ya. Meminta apa ini? Ada tidak? Meminta sedekah bisa. Ini soalnya tidak disebut di sini. Tidak disebutkan maf'ulnya. Apa yang dipinta tidak tahu. Apa? Kalau tidak disebutkan berarti umum apapun. Jadi sahabat-sahabat Ansor itu selalu minta
kepada Rasulullah apapun. Mungkin ketika tidak punya makanan, minta sama Rasul. Tidak punya uang, minta sama Rasul. Tidak punya pakaian, sarung buat sholat, minta sama Rasul. Itu artinya sahabat-sahabat Ansor itu selalu minta kepada Rasul apapun yang mereka butuhkan. Terus apa jawaban Rasul? Fa'atohum, maka Rasulullah selalu memberi mereka. Selalu memberi. Ya Rasul, saya tidak punya beras. Ada. Datang lagi sahabat yang lain, Rasul, saya tidak punya uang. Nih, ambil. Ya Rasul, saya tidak punya pakaian. Nih, ambil. Jadi setiap dipinta, Rasulullah itu tidak pernah meminta maaf. Tidak pernah. Kalau kita sering minta maaf, sering minta maaf kita. Pak, sedekahnya, mohon maaf ya. Itu. Kalau Rasul tidak pernah minta maaf. Artinya langsung setiap orang meminta, Rasul langsung kasih. Minta ini kasih, minta ini kasih. Tidak bosan. Tidak bosan. Kalau kita pertama mungkin dikasih, kedua dikasih, ketiga udah mulai ngasih sambil lempar ngasihnya, udah bosan. Kalau manusia itu biasanya kalau sering-sering dipinta itu timbul kebosanan, jenuh, bosan. Tiap hari mungkin pertama kali ada orang datang, Pak, Bu, saya minta nasinya ya sepiring, suami saya belum makan, saya belum masak. Oh silakan, ambil kasih sepiring. Besoknya minta lagi. Minta lagi sepiringnya, oh iya silakan, sampai seminggu begitu terus. Nah itu biasanya kita mulai curiga, mulai bosan, mulai marah. Tapi Rasul terus, sahabat satu datang minta ini dikasih, minta itu dikasih. Nah ini akhlak Rasulullah, menjadikan dalil bahwa salah satu akhlak mulia Rasulullah ketika dipinta selalu memberi. Anaknya ketika dipinta sudah memberi. Bahkan kita dengar, mungkin jamaah sudah dengar juga, ada riwayat yang menjelaskan waktu itu ada seorang Arab, Arabi itu Badui Arab, meminta pakaian Rasulullah yang sedang dipakai, dikasih. Minta jubah, dikasih. Setelah itu Rasulullah pulang. Kemudian Rasulullah minta salinan ke istrinya. Kata istrinya tidak ada lagi salinan. Nah berarti itu baju terakhir. Baju satu-satunya Rasulullah dikasih ke Badui. Makanya itu ada teguran dari Allah, ditegur sama Allah. Di dalam surat Al-Qasas Allah berfirman, "Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Itu surat Al-Qasas, teguran Allah kepada Nabi Muhammad. Ditegur kenapa? Karena sampai tidak ada pakaian. Kata Allah, "Wabtagi, wahai Muhammad, carilah ad-darul akhirah, kenikmatan surga. Dengan apa? Bima ataqallah, dengan harta yang Allah berikan kepadamu. Carilah surga, carilah kenikmatan surga dengan harta yang kau miliki." Apa artinya? Artinya dengan sedekah. Dengan sedekah. Jadi disuruh bersedekah. Dengan tujuan sedekah itu mendapat kenikmatan surga, kenikmatan tempat akhirat. Tetapi di lanjutan ayatnya, wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, tapi jangan lupa engkau pun punya bagian dunia. Engkau pun punya bagian yang boleh engkau ambil, bagian dari dunia. Artinya jangan dikasih semua. Ada untukmu, kamu pun boleh mengambil bagian dari dunia. Jangan dihabiskan. Boleh mengambil bagian dari dunia. Itu ditegur. Jadi Rasul itu ditegur oleh Allah karena apa? Karena saking baiknya.
Saking baiknya ditegur, saking sering sodakohnya sampai habis ditegur. Kalau kita itu ditegur karena saking apanya? karena saking pelitnya. Kalau kita, Rasul ditegur aja karena saking baik, saking dermawannya Rasul sampai ditegur sama Allah. Ini berbeda teguran kepada selain Rasul. Pasti kalau ditegur itu karena saking koret, saking pelitnya sampai ditegur. Wah, awas kalau disedekah. Ini beda. Namanya juga Rasul pasti beda. Rasul. Koret. Nah, ini berarti menceritakan bab sabar. Dua hadis pertama Imam Nawawi membawakan hadis tentang sabar ini. Ternyata yang dibawa itu juga hadis tentang sedekah. Yang pertama itu juga tentang sedekah ada. Yang kedua juga tentang sabar juga, tapi ada sedekah-sedekahnya. Artinya apa? Artinya orang yang bersedekah itu bukti sebagai orang yang sabar. Artinya juga tidak bisa dilepaskan antara sedekah dengan sabar. Bukti orang sedekah itu adalah bukti orang sabar. Kenapa? Karena sedekah itu perintah, yang namanya menjalankan perintah butuh kesabaran. Perintah. Karena sekali lagi sedekah itu tidak ada timbal balik, sehingga itu butuh kesabaran. Untuk tidak mengatakan mohon maaf itu butuh kesabaran. Padahal gampang, ada orang minta misalkan, ya kita gampang sekali tinggal bilang mohon maaf, gampang sekali itu tinggal bilang gitu. Tetapi dengan kesabarannya orang itu tidak mengeluarkan kata-kata itu, tidak mengeluarkan kata-kata mohon maaf. Dia ambil uang 2.000 dikasih, ambil uang 2.000 dikasih. Cuman nanti lihat dulu, ini untuk apa ini, jangan kasih sedekah-sedekah aja. Ada aturannya. Jangan sampai nanti masuk ke dalam bab ta'awun 'alal ismi wal udwan, menolong membantu dalam hal dosa dan zalim. Jangan sampai. Ini berlaku ketika ada biasanya di kampung-kampung itu sumbangan-sumbangan untuk acara Agustusan. Tanya dulu acaranya apa ini Agustusan? Balap karung, terus apa lagi? Balap kerupuk, oh itu aja. Ya, sumpah. Ini apa lagi terus? Tapi nanti malamnya dangdutan. Waduh. Tapi nanti malamnya dangdutan. Waduh, gimana ini ya? Kalau disumbang nanti ta'awanu 'alal ismi wal udwan, ini saling membantu ini. Nah, itu aja sih. Jadi hati-hati. Kalaupun mau menyumbang, kita tentukan ini saya sumbang untuk balap karung. Ini saya sumbang untuk balap kerupuk. Jangan untuk dangdutan, misalkan gitu. Misalkan. Jadi disebutkanlah agar tidak termasuk dalam bab ta'awun 'alal ismi wal udwan. Tapi kalau acaranya untuk maulid, untuk acara-acara agama, insyaallah ta'awun 'alal birri wal taqwa, membantu dari kebaikan dan ketakwaan. Tapi kalau tidak jelas, kalau itu belum jelas, ini apa ini sumbangannya apa? Untuk Agustus ada apa acaranya? Itu karena kan banyak lomba-lomba yang sepertinya itu sudah keluar dari jalur, banyak perempuan kan joget-joget itu sudah keluar sebetulnya, sudah keluar. Jadi kita lebih itu lagi kalau dipinta sumbangan Agustusan. Ini saya nyumbang untuk balap kerupuk, untuk balap karung itu. Jadi tidak dilepaskan sabar itu dengan sedekah. Orang bersedekah adalah orang yang sabar. Satu lagi kemarin, sedekah itu apa artinya?
As-shadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti. Kemarin itu hadis pertama, bukti apa? Bukti apa? Bukti bukti kuatnya iman seseorang. Bukti keyakinan kuatnya keyakinan seseorang. Semakin yakin, semakin percaya dengan Quran dan hadis, maka akan semakin banyak sedekah. Akan semakin banyak sedekah. Qurannya jelas. Ada lagi hadis yang menyatakan mana kosomalun min sodako, tidak akan berkurang harta gara-gara sedekah. Itu hadis Nabi juga, dan hadisnya sahih. Nabi mengatakan tidak mungkin harta berkurang gara-gara sodako, tidak mungkin. Dan Nabi pasti tidak bohong, pasti. Nabi itu pasti tidak bohong, jujur. Karena ucapan Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Ucapan Nabi wahyu. Jadi sudah pasti itu benar dan bisa dibuktikan. Dan terbukti kita belum pernah mendengar ada orang yang miskin atau bangkrut. Karena apa itu bangkrut? Gara-gara kebanyakan sedekah. Kan belum pernah dengar juga kita. Ada tetangga saya jadi miskin gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan sedekah, belum pernah dengar. Tapi kalau gara-gara pelit banyak. Sering dengar kita. Itu kenapa itu? Kok usahanya nggak maju? Itu pelit orangnya. Nggak pernah zakat, nah itu kan ada sering kita dengar itu. Nggak pernah zakat, segala macam. Kebanyakan amal jadi bangkrut. Tidak, di sini Rasulullah bersabda, "Man qassa malun min shadaqah." Tidak mungkin harta berkurang gara-gara sedekah. Nah, di sini summa sa'alu. Kemudian mereka meminta fa'atahum, maka Rasul memberi lagi. Ini terus-terusan berarti. Sampai hatta nafida ma'indahu, sampai habis apa yang ada di Rasulullah, sampai betul-betul habis. Minta lagi, selama masih ada ya dikasih terus. Minta ini dikasih lagi sampai betul-betul habis. Dan ketika habis juga tidak pusing, pasti Rasulullah itu tidak apa, tidak gelisah, tidak pusing, meskipun habis juga tidak pusing. Orang ketika ditanya Nabi waktu itu kepada Siti Aisyah, pagi-pagi, Aisyah, ada makan kan sekarang? Kata Aisyah, tidak ada. Ya sudah, saya puasa. Jadi simple hidupnya, tenang. Kalau begitu, ya udah saya puasa. Nah, udah. Nanya pagi-pagi, tadinya tidak niat puasa, tapi ketika nanya tidak ada makanan, ya sudah puasa. Itu kan simple. Ini juga menjadi dalil bahwa puasa sunnah itu tidak harus niat malam. Karena tidak harus. Kalau puasa Ramadan kan harus malam. Tapi kalau puasa sunnah tidak harus malam. Pagi-pagi kita belum sarapan, belum apa, baru ingat, nah ini hari Senin nih. Saya ingat puasanya sudah jadi. Karena hadis tadi. Jadi Rasulullah ketika habis ya tidak pusing, nggak makanan, puasa. Faqala lahum, maka berkata Rasulullah lahum kepada mereka, hina anfaqa kullu syai'in biyadi, ketika Rasulullah memberikan sedekah semuanya dengan tangannya, habis disedekahkan semua hartanya, Rasulullah berkata, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Apa yang ada di apa yang ada padaku min khairin, artinya kebaikan, harta ataupun makanan atau apa,
harta atau makanan yang ada yang ada pada diriku, falan adkhirahu ankum, maka aku tidak akan menyimpan atau merahasiakan dari kalian. Kalau aku masih ada, nggak mungkin aku rahasiakan. Artinya mungkin ada sahabat yang tidak percaya mungkin. Ketika Rasul bilang, aduh sudah nggak punya lagi, minta uang, aduh, saya sudah tidak punya uang, sudah tidak punya apa-apa lagi. Mungkin sahabat agak kurang percaya. Kemudian Rasul mengatakan, kalau masih ada sesuatu yang ada padaku, pasti aku tidak akan menyembunyikannya. Itu kata Rasul. Barulah Rasul memberikan nasihat di sini kepada orang yang meminta. Artinya orang meminta itu diberi nasihat. Berarti meminta itu bukan akhlak yang baik. Bukan akhlak yang baik. Kenapa? Karena Rasul memberikan nasihat. Tetapi Rasul memberi nasihat ketika sudah tidak bisa memberi. Jangan baru dipinta langsung kasih nasihat. Baru juga minta orang. Baru sekali minta malah diceramain saya. Waduh, itu kan. Itu Rasul tidak. Rasul paham meminta itu tidak baik, tetapi selama Rasul punya, Rasul kasih. Rasul kasih. Minta lagi kasih. Padahal Rasul tahu itu tidak baik, tapi dikasih terus minta. Nah, ketika habis tidak ada lagi apa yang Rasul bisa berikan, tinggal nasihat. Tinggal nasihat yang bisa dikasih. Mau kasih harta sudah habis, ya tinggal nasihat. Artinya harta meskipun tidak bisa memberikan sedekah harta, paling tidak bisa memberikan sedekah nasihat. Itu sedekah nasihat. Maka Rasul memberikan nasihat ketika itu sudah habis. Di awal Rasul dipinta selalu dikasih. Kita dipinta, udah kamu minta, kamu kan masih muda, kerja yang benar. Aduh, baru juga minta. Itu sakit hati orang itu. Sakit hati. Apa kata Rasul? Wa may yasta'fif yu'ifahullah. Kata Rasul, wa may yasta'fif, barang siapa yang menjaga iffah, atau di situ tadi saya dengar menjaga kehormatan, atau yang dimaksud menjaga diri untuk tidak minta-minta. Itu maksudnya. Iffah itu menjaga diri untuk tidak minta-minta. Wa may yasta'fif, barang siapa yang bisa menjaga diri untuk tidak minta-minta kepada orang, yu'ifahullah, maka Allah akan memberi atau menjaganya. Artinya Allah akan tolong. Kalau kita menjaga diri untuk tidak minta-minta, Allah akan kasih pertolongan. Tapi kalau kita tidak yakin kalau begitu, kita itu kekurangan keyakinan. Bahkan hadis Rasul pun kita kurang yakin. Kalau kita tidak minta tolong sama si anu, kita tidak mungkin bisa. Biasanya gitu kan. Keyakinan kita. Kalau kita tidak minta tolong ke orang itu, kita tidak bisa. Padahal justru barang siapa yang menjaga diri untuk tidak minta-minta, justru itulah yang akan Allah tolong. Allah justru akan kasih jalan keluar. Kenapa? Ya kalau kita minta ke satu orang, tentu orang itu akan memberi. Kalau kita tidak minta, maka bukan orang itu saja yang memberi, tapi banyak orang bisa jadi memberi. Karena siapa? Karena yang menggerakkannya bukan dirinya, tapi Allah. Yang menggerakkannya Allah. Ya, karena ketika orang itu tidak minta sama orang, karena tujuannya dia berpegang teguh kepada Allah, iktimat, pegang teguh kepada Allah, sehingga yakin dengan Allah, tidak minta sama orang, sehingga dia akan ditolong oleh Allah, dibantu, ditolong. Wa may yastagni yughnihillah, dan barang siapa yang merasa cukup, bukan kayak tadi ya, cukup itu apa, buat beli ini cukup,
buat beli mobil cukup, begitu merasa cukup itu. Wa may yastagni, dan siapa saja yang merasa cukup dengan apa yang ada dalam dirinya, merasa cukup dengan apa yang ada dalam dirinya. Ini bermakna qanaah. Qanaah itu ya merasa cukup dengan apa yang Allah beri kepadanya dan cukup. Artinya berarti sama seperti tadi, tidak meminta-minta. Sama juga. Yughnihillah, maka Allah akan cukupkan. Maka Allah akan cukupkan. Orang yang merasa cukup alias orang itu bersifat qanaah, maka Allah akan berikan kecukupan. Itu bentuknya. Mafhumnya bagaimana mafhumnya? Kebalikannya berarti orang yang tidak merasa cukup, maka Allah akan berikan rasa fakir terus menerus. Itu kebalikannya. Kalau dia merasa cukup, Allah akan beri cukup. Tapi kalau dia merasa tidak cukup dalam hidupnya, maka justru terus Allah akan berikan kebutuhan terus menerus tanpa ada hentinya. Terus. Sama seperti di hadis belakang kemarin, seandainya manusia dikasih oleh Allah satu lembah dari emas, pasti dia akan punya cita-cita untuk punya 2 lembah. Kalau dikasih 2, pengen 3, dikasih 3, pengen 4, terus begitu sampai kapan? Sampai mati, sampai dipenuhi mulutnya dengan tanah. Kemarin itu. Nah ini karena tidak ada merasa cukup. Jadi memang susah ini. Ini apa namanya, akhlak batin namanya. Qanaah itu merasa cukup. Kalau sekarang itu qanaah itu apa ya? Nah, jadi boro-boro memikirkan masa depan. Yang dapatkan hari ini saja apa yang ada, nah itu yang disyukuri. Tidak mengharapkan dulu yang besok, yang besoknya lagi, yang besoknya lagi. Tidak mengharapkan. Karena ada kata-kata begini, kata para ulama, la tas'al an rizqi godin li anni la yukallifuka ila ibadati godin. Janganlah engkau meminta rezeki kepadaku, rezeki untuk besok, karena aku pun tidak memerintahkan kamu beribadah untuk besok. Gitu. Kita itu tidak diperintah besok beribadah, tidak. Yang diperintah itu yang sekarang. Kalau sekarang kita meninggal, ya besok tidak wajib duhur, tidak wajib subuh, tidak wajib asar, tidak. Yang besok nanti, tidak diperintahkan sekarang. Makanya kata Allah, jangan menuntut rezeki yang besok. Sekarang aja saya kasih nanti. Yang besok nanti aja besok. Gitu. Kalau kita kan sekarang sudah memikirkan yang nanti. Oh sekarang kita punya makanan ini. Besok gimana ya? Dipikirkan. Besok naik lagi gimana? Dipikirkan lagi. Apalagi kita sudah memikir atau buat apa namanya, masa tua, masa hari tua. Disebutnya jaminan hari tua. Jaminan hari tua, padahal hari tuanya tidak dijamin. Tidak jamin. Yakin sampai tua. Jadi qanaah. Merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Dan ini susah. Qanaah itu susah. Minimal, kenapa agar cara bisa qanaah itu caranya apa? Pertama, ada salah satu cara diantaranya agar bisa qanaah itu adalah melihat dalam urusan harta itu ila man huwa dunahu, nazruka ila man huwa dunahu. Kamu harus melihat tentang harta itu kepada orang yang berada di bawah. Kita lihatnya ke bawah. Kalau urusan harta kita lihatnya ke bawah. Nah kita punya motor, nah kita berarti lihatnya yang apa? Yang jalan kaki, lihatnya yang nggak punya kaki apalagi, itu kan
Artinya supaya kita merasa cukup dengan apa yang kita punya. Tapi kalau kita melihatnya ke atas terus, kayaknya itu susah buat qanaah. Kita punya motor, lihat yang punya mobil. Punya rumah, biasa lihat yang punya rumah. Itu kan melihat ke atas, dan itu menyulitkan seseorang untuk punya sifat qanaah. Jadi lihatnya ke bawah. Di bawah. Itu kalau urusan harta. Jangan urusan ibadah, ini terbalik kadang-kadang. Kalau urusan ibadah lihatnya ke bawah, urusan harta lihatnya ke atas. Urusan ibadah lihatnya ke atas. Kita sholat 5 waktu, ya kita lihat orang yang sholat qobliyah juga, kita lihat orang yang sholat tahajud, orang yang sholat duha, nah gitu. Supaya kita ingin seperti dia. Kalau itu ibadah. Jadi kita tidak merasa cukup dengan ibadah maksudnya. Tapi kalau harta harus begitu. Ini alhamdulillah saya sudah sholat 5 waktu tidak pernah tertinggal. Tapi saya iri dengan orang itu karena dia selain sholat fardu juga ada sunnahnya juga. Tapi kalau lebih bawah nanti timbul sombong kalau ke bawah. Alhamdulillah saya begini juga sholat 5 waktu full. Ente nggak pernah sholat. Itu sombong itu. Jadi melihatnya ke bawah urusan ibadah. Tapi urusan harta melihatnya ke atas. Jadi kebalik. Itu agar menciptakan rasa qanaah. Wa may yatasabbar yusabbirullahu, dan barang siapa yang berusaha sabar maka Allah akan berikan kesabaran kepadanya. Berusaha sabar. Nah, berarti yang usaha ini siapa? Kita. Karena di sini ada berusaha. Yang harus sabar itu kita duluan berusaha. Baru setelah kita berusaha nanti Allah akan beri bantuan kesabaran. Jadi ada usaha dulu. Jangan kita minta begini, ya Allah saya itu orangnya emosian, saya minta diberi kesabaran. Tapi ketika ada orang punya salah sedikit kita langsung marah-marah. Nah itu artinya tidak ada usaha. Minta doang diberi sabar kepada Allah tetapi tidak ada usaha. Nah itu tidak mungkin. Sebab di sini hadisnya wa may yatasabbar yusabbirullah, siapa yang berusaha bersabar maka Allah akan memberikan kesabaran. Berusaha. Jadi harus diusahakan sabar itu. Tidak sabar itu datang dari tiba-tiba jadi sabar saya. Tidak mungkin tiba-tiba jadi sabar. Pasti harus ada usaha. Makanya tidak ada istilah watak emosian yang tidak bisa dirubah. Tetap bisa. Saya itu memang sudah dari lahir begini suka marah-marah. Itu tidak ada gitu. Sudah meskipun dari lahir tetap kalau memang usaha sabar pasti bisa sabar. Tetap usaha tidak emosi pasti bisa tidak emosi. Karena ini hadisnya siapa yang berusaha maka dia akan diberikan kesabaran. Siapa yang berusaha sabar. Jadi sabar itu harus diusahakan. Wa ma'utiya adun ata'an khairan wa ausa'a minas sabri. Kemudian kata Nabi dilanjutkan, dan tidaklah seorang pun diberi kebaikan, diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih utama dibandingkan sabar. Tidak ada pemberian dari Allah kepada hambanya yang lebih baik dibanding sabar setelah iman tentunya. Setelah iman, karena yang paling utama itu iman. Kesabaran juga tanpa iman ngapain? Tidak ada manfaat nanti di akhirat, tidak ada. Ada orang yang sabar tapi bukan Islam, apa? Gak ada manfaatnya, gak ada manfaatnya. Mungkin manfaat di dunia, sama seperti sodako kan gitu. Orang-orang bukan tidak beriman tapi sodako, ya di akhirat tidak ada manfaatnya. Tetapi di dunia ada, di dunia membuat usahanya semakin maju. Itu orang kafir yang bersedekah itu membuat usahanya maju.
Makanya kadang-kadang kurban ikut kurban juga. Banyak perusahaan kurban, padahal bosnya bukan Islam, tapi kurban juga. Kadang wakaf juga ada. Itu yang diributkan wakaf makam itu, tahu yang wakaf itu muslim atau kafir, itu yang kemarin di situ. Yang ada mewakafkan untuk makam dari salah satu perusahaannya, mewakafkan. Itu wakaf juga, orang kafir juga wakaf. Itu sah atau tidak wakafnya? Tetap sah. Kalau wakaf itu sah, meskipun bukan dari orang Islam. Boleh diterima oleh orang Islam, boleh kita terima wakaf, karena tidak ada syarat wakif itu harus muslim, tidak ada syarat. Yang penting hartanya milik dia dengan sempurna dan dia berakal, tidak ada paksaan, itu sudah sah wakaf, sekalipun bukan orang Islam. Tidak ada yang diberi sesuatu yang lebih baik kecuali sabar setelah iman. Sabar yang paling baik, makanya bahkan dibanding dengan sholat. Dibanding dengan sholat, sabar lebih baik dari sholat. Kenapa? Karena sholat juga butuh sabar. Butuh, semuanya butuh sabar. Artinya tidak ada yang lebih baik setelah iman kecuali sabar. Bahkan sholat sekalipun tidak lebih baik dari sabar. Kenapa? Karena sholat itu butuh kesabaran, dan ketika menyebutkan pahala sabar Allah dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab, Allah menyempurnakan pahala orang bersabar tanpa hitungan. Tanpa hitungan, tanpa ada 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat, itu masih ada hitungan. Ganjaran pahala orang bersabar itu bighairi hisab, tanpa ada hitungan, saking banyaknya, tanpa ada hitungan. Makanya sabar itu lebih utama setelah iman tentunya. Muttafaqun alaih, ini hadis yang disepakati kesohihannya baik oleh Imam Muslim atau Imam Bukhari. Jadi keduanya sepakat bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Hadis sahih. Nah, di sini ada faidah, di antaranya faidah itu adalah makarimul akhlak tuttasabu. Di sini menjadi dalil bahwa akhlak-akhlak yang mulia itu harus diusahakan. Akhlak mulia harus diusahakan, termasuk salah satunya sabar. Juga di sini menandakan at-targhib bil qanaah wal istighfar, anjuran orang untuk qanaah dan juga menjaga untuk tidak minta-minta, qanaah. Dan juga anjuran agar kita merasa cukup, merasa tidak butuh. Perlu mobil tidak cukup, saya motor saja. Wah, cukup, saya orangnya tidak kemana-mana, paling juga ke depan, cukup motor saja. Butuh-butuh ini, oh nggak usah, saya sudah tua, nggak usah. Jadi merasa cukup, merasa cukup. Maka orang yang merasa cukup adalah orang yang kaya. Orang yang kaya. Kaya apa? Kaya jiwanya. Ginal qalbi disebutnya, kaya hatinya. Orang yang cukup itu kaya hatinya. Kenapa Allah disebut Maha Zat yang kaya? Kenapa? Kenapa Allah disebut Maha Kaya? Karena Allah tidak butuh apapun. Allah tidak butuh apapun, sehingga Allah disebut Maha Kaya. Rasulullah kalau Rasul yang masih butuh makan, butuh minum. Kalau Allah Maha Kaya dan tidak butuh apapun, tidak butuh makan, tidak butuh minum, sehingga disebut Maha Kaya. Saking kayanya, apapun tingkah laku hamba-hambanya tidak berpengaruh sama sekali kepada Allah, tidak ada pengaruhnya. Jadi Allah kalau menurut Allah, kalau wahai hambaku baca tasbih, yaitu manfaatnya bukan buat Allah. Hai hambaku, kalian sholat, zakat, puasa, itu sholat, zakat, puasa manfaatnya tidak membuat Allah semakin besar, semakin kaya, semakin hebat, tidak.
Ketika Allah memerintahkan kebaikan, maka tidak membuat Allah menjadi lebih hebat. Ketika Allah ketika hamba Allah itu berbuat dosa, maka kerajaannya tidak berkurang, tidak berkurang. Itu nanti hadisnya akan kita ketemu di depan. Hadis tentang menjelaskan tentang betapa kayanya Allah, sampai-sampai Allah menyatakan dalam hadis Nabi, seandainya manusia awal, manusia pertengahan, manusia akhir zaman, begitu juga jinnya, begitu juga makhluk yang lainnya, seandainya semua itu kana ala atqarojulin, itu hatinya seperti hati Rasulullah semuanya. Manusia dulu, manusia sekarang, manusia akhir zaman, semuanya hatinya seragam, ibadahnya seperti ibadah Rasulullah, imannya semuanya seperti iman Rasulullah, semuanya akhlaknya seperti Rasulullah. Artinya kan damai, damai. Maka kata Allah, mazada bi mulki syai'an, seandainya begitu pun tidak menambah apapun dari kerajaan, tidak menambah apapun. Kemudian dia sebaliknya lagi, seandainya dari awal manusia, manusia pertengahan, manusia akhir, itu seperti siapa? Iblis semua misalkan. Abu Jahal semua, seperti Abu Lahab semua, akhlaknya tidak pernah sholat, itu kata Rasul, mana koso zalik bi mulkihi syai'an, tidak mengurangi apapun dari kerajaan Allah. Artinya betul-betul tidak ada gunanya. Makanya Allah itu disebut maha kaya, tidak membutuhkan apapun. Itu hadis yang kedua. Mungkin tidak kita lanjutkan ke hadis yang ketiga. Mungkin kita cukupkan di sini. Barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita tutup. Ya. Itu ke masyarakat ada berbagai macam agama di dalam masyarakat. Dari tentang manfaat sodako, bagaimana kita masyarakat dengan agama lain di saat mereka mendapatkan musibah, kita sebagai tetangga turunan gitu, memberikan kepada gimana? Boleh. Dan memang dianjurkan juga. Kenapa? Ketika ada satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li nafsihi ma yuhibbu li akhihi, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu hadis Rasul. Tidaklah kalian sempurna imannya sampai kalian mencintai saudara kalian sama seperti mencintai diri sendiri. Saudara di sini ditafsirkan oleh ulama ayat akhir lain, bukan hanya muslim tetapi termasuk yang bukan muslim. Saudara di sini bukan muslim saja disebut. Akhi di sini adalah akhi termasuk tetangga yang bukan muslim. Itu sama. Itu anjuran juga. Bukan berarti kita memberi dia sedekah untuk bermaksiat. Kecuali dia memang untuk yakin kita pakai untuk maksiat, itu baru tidak boleh. Ini kan membantu dia untuk kesembuhan. Tidak ada kaitannya dengan dosa, tidak ada kaitan. Jadi boleh. Terus ada lagi yang cukup? Kalau cukup kita tutup. Doa mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya, khususnya bagi saya dan bagi jamaah sekalian. Ya zaljalal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan aimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina
محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما وارزقنا فهم النبي وارزقنا المرسلين ونعم الملائكة المقربين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا حول ولا قوة إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل ما جعلته سهلا وأنت تجعل إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Mungkin saya langsung pamit. Saya mau pengen ikram di mana.